Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang kedua. Kali ini kita akan belajar bersama tentang teori behavioristik ya. Sudah pada materi yang berikutnya. Kita langsung saja share materi. Oke, teori behavioristik. Nah, jadi untuk teori belajar ini ada dua istilah yang akan sering digunakan. Yang pertama adalah stimulus, yang kedua adalah respon. Mungkin ada beberapa kata yang stimulus dan respon ini kan dalam bahasa Inggris ya. Atau nanti di dalam materi ini ada kata rangsang dan tanggapan seperti itu dalam bahasa Indonesia. Sehingga kadang nanti akan dituliskan sebagai rangsangan yaitu berarti stimulus atau tanggapan itu berarti dengan respon. Nah, ada dua istilah tersebut yang sering kita gunakan dalam teori belajar behavioristik ini. Kemudian ciri-cirinya adalah karena ini teori behavioristik dari stimulusnya seperti apa, kemudian nanti akan memberikan respon seperti apa, maka banyak hal yang diperhatikan dari segi lingkungan atau elemen dari teori behavioristik sendiri. Nanti ada beberapa istilah yang lain, kemudian ada reaksinya seperti apa selama proses penerimaan stimulus itu atau reaksi antara stimulus dan respon, kemudian mekanisme terbentuknya hasil belajar, penyebabnya dari waktu yang lalu, dan ini mementingkan pembentukan behavior atau kebiasaan dalam pemecahan problem, khususnya di trial and error pada teori konektivisme. Ya. Koneksionisme, maaf. Nah, untuk teori behavioristik sendiri ada 3 cabang teori yang jadi teori kecilnya. Yang pertama yang diawali oleh Edward Lee Thorndike, kemudian ada teori classical conditioning dengan tokohnya Pavlov, dan yang ketiga teori belajar deskriptif behaviorism atau operant conditioning yang tokohnya Skinner. Jadi ada tokohnya masing-masing dari ketiga teori behavioristik ini. Nah, kemudian yang pertama untuk teori belajar koneksionisme ini tokohnya adalah Edward Lee Thorndike. Dia adalah seorang psikolog asal Amerika yang masa hidupnya dari 1800 dari abad 18 ya akhir sampai 1949. Dan ini saya gambarkan seperti ini ya, ada stimulus, kemudian menghasilkan respon, dan ini ada trial and error, jadi berdasarkan trial and error seperti itu. Dan stimulusnya apa, kira-kira responnya bagaimana, dan itu dicoba-coba sampai sampai dihasilkan respon yang sesuai yang diinginkan seperti itu. Menurut Thorndike ya, ini ada 3 hukum primer dan 5 hukum tambahan. Bahasa yang lain mungkin aturan seperti itu. Yang 3 hukum primer yang pertama yaitu kesiapan. Nah, kalau sudah siap, orang tersebut sudah siap, maka akan memberikan kepuasan atau ketika siap melakukan sesuatu nanti akan puas jika sudah dilakukan. Dan kalau sudah siap melakukan, jika tidak dilaksanakan, maka akan kecewa. Begitu pula sebaliknya, kalau belum siap, agak membingungkan ya kata-katanya. Jadi kata yang
Mohon maaf nih untuk annotation-nya. Jadi untuk teori hukum yang pertama ini kalau sudah siap. Sudah siap. Yang pertama ini kalau tidak dilaksanakan, yang pertama kalau dilaksanakan akan puas. Kalau tidak dilaksanakan maka akan kecewa. Kemudian yang berikutnya, kalau belum siap, kalau dilaksanakan, maka akan tidak puas karena belum siap. Nah, kalau belum siap tapi kok tidak terlaksana, maka tidak akan kecewa atau menimbulkan kepuasan. Seperti itu. Sebenarnya ada dua hal saja, telah siap sama belum siap, terus sama puas dan tidak puas. Kemudian yang berikutnya adalah hukum latihan. Nah, ini terdiri dari latihan itu kan pengulangan ya. Maka kalau diulang-ulang maka responnya semakin kuat. Jadi kalau trialnya itu kok yang sama responnya bagus, maka itu diulang-ulang maka akan kuat. Tapi kalau tidak diulang-ulang maka akan melemah. Terus yang ketiga, hukum akibat. Jika stimulus diperkuat, maka akibatnya memuaskan dan diperlemah bila akibatnya tidak memuaskan. Jika stimulusnya itu akan kuat ketika puas. Nah, ini pada teori hukum apa namanya yang sebelumnya tadi ada latihan, kesiapan, latihan, dan akibat. Itu 3 hukum primer, kemudian ada 5 hukum tambahan. Yang pertama, multiple respon atau reaksi yang bervariasi. Set atau attitude. Situasi dalam diri individu yang menentukan apakah sesuatu itu menyenangkan. Itu kaitannya dengan puas. Prinsip aktivitas berat sebelah. Nah, ini aktivitas yang berat itu juga berpengaruh. Kemudian prinsip respon by analogi, manusia merespon situasi yang belum pernah dialami melalui pemindaian. Kemudian perpindahan asosiasi, peralihan suatu situasi yang telah dikenal ke situasi yang belum dikenal secara bertahap. Ini hampir sama, yang D dan E hampir sama ya. Situasi yang tidak dikenali, kemudian memindahkan ingatan atau asosiasi pengalamannya itu. Kemudian ada beberapa perbaikan dari hukum belajarnya Thorndike. Yang pertama, hukum latihan ditinggalkan karena pengulangan saja itu tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus dan respon. Kemudian ada revisi pada hukum akibat, bahwa hadiah akan meningkatkan hukuman, tapi hubungan tidak mengakibatkan efek apa-apa. Yang ketiga, hubungan stimulus respon bukan kedekatan, tapi saling sesuai. Jadi stimulusnya apa, responnya apa, itu kesesuaian. Dan yang keempat, kejadian trial and error atau stimulus respon itu dapat menular ke yang lain, seperti itu. Contohnya ini kok temannya betul dikasih hadiah, maka akan termotivasi yang lain, walaupun orang lain tersebut belum mendapatkan hadiah, tapi ketika temannya sudah, nah ini yang namanya reaksinya menyebar. Penerapannya apa saja? Ini bisa disimak di sini. Yang pertama, guru dalam proses pembelajaran harus tahu apa yang hendak diberikan kepada siswa. Dalam proses pembelajaran, tujuan yang akan dicapai harus dirumuskan dengan jelas dan dalam jangkauan siswa. Ini, terkait dengan tugas yang berat itu. Kemudian yang ketiga, motivasi dalam belajar tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah adanya respon-respon yang benar.
Itu motivasi kan intrinsik dalam peserta didik, jadi belum diperhitungkan di sini. Ulangan yang teratur perlu sebagai umpan balik bagi guru. Apakah proses belajarnya sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Siswa yang sudah belajar dengan baik segera diarahkan. Situasi belajar dibuat mirip dengan kehidupan nyata, sehingga ada transfer pengalaman itu ke lingkungannya. Materi pembelajaran diberikan harus dapat diterapkan, itu hampir sama F dan G. Dan yang terakhir, tugas yang melebihi kemampuan tidak akan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, seperti itu aplikasinya dalam pembelajaran. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan aplikasi yang lain yang diterapkan dalam pembelajaran, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nah, kemudian yang berikutnya teori belajar, classical conditioning, tokohnya adalah Pavlov. Kalau tadi Thorndike adalah psikolog asal Amerika, Pavlov ini psikolog asal Rusia. Nah, masanya hampir sama, 1800-an sampai 1900-an. Oke, di sini ada US, ada UR. US ini unidentified stimulation, unconditioned maksudnya, maaf. Unconditioned stimulus, dan UR unconditioned response. Jadi seperti ini, saya gambarkan ya. Jadi ini stimulus yang tidak terkondisi, kemudian ini adalah respon yang tidak terkondisi. Kemudian stimulus yang tidak dikondisi ini dikondisikan dengan contohnya anjing yang kalau ada makanan, ini makanan daging. Ini percobaannya Pavlov. Nah, kemudian ini ada kaitannya dengan liur. Kemudian di yang tahap kedua, ini sama daging, yang ini ditambah CS1, conditionnya adalah bell. Nanti walaupun sudah tidak dikasih daging, tetapi ketika mendengarkan bell, nanti anjingnya tetap akan mengeluarkan liur. Seperti itu. Nah, ini unconditional. Dan seterusnya. Ya, ini ada condition 2, condition 3, maksudnya seperti itu. Oke, ini untuk keterangannya yang tadi, ada unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioning stimulus, conditioning respon, dan juga sudah ada contohnya respon bersyarat ya, condition respon, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya CS. Misalnya air liur anjing keluar karena anjing mendengar bel tadi. Sudah dikondisikan belnya, tapi kalau makannya kan, ya kalau ada makan itu dia mengeluarkan. Nah, kemudian ada kemungkinan-kemungkinan, nah istilah-istilah yang lain. Yang pertama adalah hilangnya respon. Nah, ini terjadi karena pemberian CS atau condition stimulus tanpa adanya unconditioned. Ini untuk respon yang dikondisikan tidak menghasilkan apa-apa karena dagingnya diberikan terus sehingga belnya kalah, seperti itu condition. Terus yang kedua, spontaneous recovery. Untuk condition respon yang sudah hilang, yang menurun, itu bisa dibangkitkan lagi apabila unconditioned itu diberikan. Ini tahapannya itu. Kemudian yang ketiga, asymptote curve, belajar yaitu keadaan di mana pengulangan CSUS tidak menyebabkan penambahan. Kemudian generalisasi, kecenderungan organisme memberi respon yang tidak hanya pada stimulus yang dilatihkan. Jadi masih nggak konsisten seperti itu. Kemudian yang kelima, diskriminasi, organisme yang hanya memberi respon pada stimulus tertentu, sehingga tidak memberikan pada stimulus yang lain.
Yang keenam, condition tingkat tinggi. Ini contohnya ada ketika ada cahaya, kemudian ada suara klik. Nah, itu dibarengi. Cahaya itu kan, maaf, yang suara klik itu kan netral. Kalau ketika mata kita menerima cahaya, pasti akan menutup kalau terlalu terang. Nah ini hampir sama dengan yang anjing dikasih daging tadi. Gitu. Tapi ketika cahaya yang sudah dihilangkan, ketika terus kita mendengarkan suara klik kok tiba-tiba terpejam. Nah ini conditional tingkat tinggi. Oke, penerapannya bagaimana? Nah ini lebih pada sikap ya. Dia ada mata pelajaran matematika, gurunya baik, maka siswa memiliki respon yang positif, hasil belajarnya bagus. Kemudian yang kedua, ada guru matematika, gurunya kurang baik, otoriter, maka responnya negatif. Seperti itu. Ini hanya contoh. Nah, kemudian yang ketiga, teori belajar deskriptif behaviorism atau operant conditioning. Tokohnya itu Skinner. Perbedaannya di sini, kalau yang koneksionisme tadi ada trial and error, kemudian untuk Pavlov tadi, conditioning, ada apa namanya, unconditioned dan condition. Kemudian untuk yang Skinner ini ada punishment sama reward, responden respon dan operant respon. Disebut reinforcer, yaitu respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus-stimulus tertentu. Respon ini memperkuat respon. Jadi responnya dikuatkan pakai reinforce. Oke, kalau bisa digambarkan dalam benak saya seperti ini, stimulus, respon, kalau positif responnya diberikan reward, kalau negatif diberikan punishment. Reward dan punishment ini yang disebut dengan reinforcement. Nah, ini tokohnya, ini hidup di masa akhir ya. Kalau tadi Thorndike dan Pavlov itu hampir sama, kalau Skinner ini di awal 1900. Dan tokoh Amerika juga. Nah, ini pemberian reinforce. Ada yang namanya CRF, ada FI, FR, VI, CR. Nah, yang pertama, continuous reinforcer atau CRF. Nah, ini setiap kali respon yang positif, nanti ada reward dan ada rewardnya. Setiap kali negatif ada punishment. Seperti itu terus. Kemudian yang kedua, fixed interval reinforce. Setiap interval tertentu diberi fix hadiah. Setiap 3 menit atau 6 menit dan seterusnya. Yang ketiga, fix rasio. Nah, ini ada rasionya. Jadi ada misal 3 kali dulu, nanti kalau responnya bagus baru dikasih hadiah. Terus ke 6 kali, jadi tidak sama. Kalau yang fix interval ini intervalnya sama. Kemudian yang keempat, variable interval reinforce. Pada VI, tiap waktu bermacam-macam diberi hadiah, random. Terus yang kelima, variable rasio reinforcer. Setiap beberapa kali tidak tentu diberi hadiah. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 urutannya. Ini berarti mohon maaf ini salah ketik. CR nomor 5 ya, kemudian FR nomor 3, kemudian VI nomor 4, FI nomor 2, dan yang terakhir adalah nomor 1. Seperti itu urutannya yang menurut Skinner. Nah, kemudian penerapannya seperti apa dalam pembelajaran di kelas? Nah, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan. Proses belajar harus mengikuti irama dari belajar. Materi pelajaran digunakan sistem modul supaya siswa tahu apa yang dipelajari. Kemudian dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas mandiri sendiri. Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk ini lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Kemudian 6, tingkah laku yang digunakan pendidik diberi hadiah.
dan sebenarnya hadiah digunakannya dengan variabel rasio reinforcer dalam pembelajaran digunakan shaping atau bentuk ya untuk mempermudah mengingat mungkin. Itu mungkin jadi rekomendasinya adalah untuk hal yang negatif ini dikurangi hukumannya, malah seperti lebih banyak menggunakan reward untuk memunculkan banyaknya respon positif seperti itu. Nah, oke, itu dulu yang mungkin bisa kita bahas bersama. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada salah informasi dan lain sebagainya atau perbedaan pendapat atau ada penerapan lain yang dalam pembelajaran bisa dituliskan dalam komentar. Kita sharing bersama di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.